Insyaallah seperti biasa setiap Rabu kita lanjutkan lagi baca kitab Nasaihul Ibad. Semoga kita tabarukan dari pengarang kitab ini Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, dan juga yang memberikan syarah Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Semoga dengan kita membaca kitab ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah sebelum kita mulai membaca kitab ini kita bacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada para jamaah yang memegang kitab, ini kitabnya masih dibagi dulu aja. Yang memegang kitab silahkan dibuka halaman 5 baris ketiga dari atas ya, makalah yang ke-6. Silahkan merapat ke depan Pak, yang belakang biar untuk jamaah yang datang belakangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu dhunubahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, dan maqalah yang ke-6, an Aliin radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Beliau berkata, man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang ada dalam usaha mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka surga akan mencarinya. Wa man kana fi talabil maksiati, barang siapa yang dalam usaha mencari maksiat, kanatin naru fi talabihi, maka sesungguhnya neraka itu akan mencarinya. Ay man istaghala fil ilmin nafi'il ladzi la yajuzu lil balighil aqili jahluhu, barang siapa yang disibukkan di dalam ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil balighil aqili, alladzi yang la yajuzu, yang tidak boleh, lil balighi bagi orang-orang yang sudah balik, al aqili yang berakal, jahluhu yaitu bodoh di dalam pengetahuan tersebut. Ini agak-agak sulit nih. Alladzi la yajuzu, itu yang tidak boleh, lil balighi bagi orang yang balik, al aqili yang berakal, yaitu jahluhu bodoh terhadap ilmu tersebut, pemahamannya susah. Ini artinya begini sebenarnya, alladzi la yajuzu lil balighi lil aqil al aqili jahluhu, yang wajib bagi orang-orang yang berakal untuk mengetahuinya, gitu aja. Karena fil haqiqati taliban lil jannah, maka sesungguhnya secara hakikat dia dalam mencari surga. Waliridhallahi ta'ala, dan ridhonya Allah ta'ala. Wa man kana muridal maksiyat, wa man kana muridan lil maksiyati, barang siapa yang dia menginginkan maksiat, kana fil haqiqati taliban lin nari wali sukhtillahi ta'ala wali sakhatillahi ta'ala, maka sesungguhnya secara hakikat dia mencari neraka dan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi makalah yang ke-6 ini dari
Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Nah ini kenapa nih? Kalau sahabat-sahabat lain itu kan kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kenapa Sayyidina Ali ditambah karamallahu wajhah? Ada yang tahu nggak? Karamallahu wajhah. Ini ada dua alasan. Radhiyallahu an wa karrama wajhah. Yang pertama, karena Sayyidina Ali ini satu-satunya sahabat yang tidak pernah menundukkan kepalanya untuk menyembah berhala. Nih. Kalau yang lain pernah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu pernah. Jadi sebelum datangnya Islam mereka pernah menyembah patung berhala. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah. Dari sejak kecil dia tidak pernah menundukkan kepalanya untuk menyembah berhala. Ini alasannya sehingga dia dikatakan sebagai karrama wajah, karamallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Dan alasan yang kedua, Sayyidina Ali ini satu-satunya sahabat yang dia tidak pernah melihat auratnya. Sayyidina Ali ini nggak pernah nih ngelihatin auratnya, biarpun dia kencing, dipelirit atau di dehem sambil ini, itu nggak pernah diperhatikan tuh kemaluannya, auratnya. Dan dia juga tidak pernah melihat aurat orang lain. Kalau kita lain ya, kalau kita mungkin lain, bapak-bapak nih mungkin nggak cuman sekedar melihat, mungkin dipelototin. Lagi sambil buang air mungkin dilihat-lihatin, ini kecil ya, tapi kalau pas hidup kok jadi gede ya. Itu jadi Sayyidina Ali nggak pernah sama sekali untuk melihat, memperhatikan auratnya tersebut. Beda dengan kita. Nah, ini makanya Sayyidina Ali itu dijulukin, mendapatkan doa juga karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, ini Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini juga salah satu sahabat yang diberikan kasyaf oleh Allah. Dia kasyaf ya, dibuka tabirnya dia dengan yang gaib itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian diiring jenazahnya dikuburkan. Begitu selesai dikuburkan, orang-orang pulang, Sayyidina Ali nggak pulang. Dia agak-agak gedek ini orang semasa hidupnya dia ini sering bentak-bentak. Siapapun dibentak oleh Umar bin Khattab, bahkan setan pun dibentak oleh Umar bin Khattab, takut. Makanya ini orang nggak punya takut. Coba nanti ketika didatangin oleh malaikat mungkar nakir, kira-kira dia takut apa kagak? Ditungguin sama Sayyidina Ali. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Nuruz Zulam fi syarhi aqidatil awam. Nah, itu karangan Toha Putra Semarang. Itu begitu Umar bin Khattab udah di dalam kubur, orang-orang udah pada pulang, maka Sayyidina Ali melihat di situ, diperhatikan. Dia duduk di samping kuburan tersebut. Begitu didatangi oleh dua malaikat mungkar dan nakir, ditanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka?" Umar bin Khattab langsung kaget. Siapa ente tanya-tanya begitu? Kalau tanya-tanya yang sopan. Kata Sayyidina Ali, malaikat mungkar nakir ini datang dengan wajah yang menyeramkan. Jadi matanya itu seperti panci yang membara. Kata Sayyidina Ali, karena dia kasaf, bisa melihat. Maka Umar bin Khattab tadi balik membentak. Justru dua malaikat ini dibentak. Kalau nanya yang sopan, kamu tanya kepada orang yang beriman begini, kamu tahu nggak siapa saya? Oh, digituin malaikat ini. Loh, emang ente siapa? Saya ini temennya kekasihnya Allah, yaitu Muhammad. Oh, jadi yang diandelin bukan dirinya, bukan, tapi Nabi Muhammad. Saya teman kekasih Allah. Akhirnya ini malaikat ngadu pada Allah, ya Allah, ini ada hambamu, begitu saya tanya justru malah membentak, ya Allah, apakah boleh ini, nggak usah ditanya, ini hambaku yang luar biasa nih,
Kasih Allah, nggak usah ditanya. Nah, Umar bin Khattab nggak ditanya. Mungkin juga para aulianya Allah, makanya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya malaikat Allah, aulianya Allah itu kan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Nah, para aulianya Allah mungkin di dalam kubur juga nggak bakalan ditanya oleh malaikat, mungkin ya, karena jasa daripada Umar bin Khattab ini. Nah, makanya ketika malaikat setelah itu dia datang kepada orang-orang yang beriman dengan wajah yang lebih tidak menakutkan. Makanya kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ma yazalu Umaru yang fa'un nas fi hayatihi wa mamatihi. Jadi tidak henti-hentinya Sayyidina Umar bin Khattab ini bisa memberikan manfaat kepada manusia waktu dia hidup dan sampai dia meninggal dunia. Udah meninggal aja bisa memberi manfaat, karena sebab Sayyidina Umar membentak itu dua malaikat supaya ketika datengin orang yang beriman itu dengan wujud rupa yang lebih ramah, maka malaikat Mungkar Nakir ketika mendatangi orang-orang yang beriman, dia dengan wujud yang lebih ramah, lebih enak dipandang, dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut, kecuali kepada orang-orang yang kafir itu ditanyanya dengan kekerasan. Kita bayangkan kan biasanya bawa gada katanya, kalau ditanya nggak bisa kemudian dipukul. Nah, itu ini sebab daripada Umar bin Khattab. Sayyidina Ali mengatakan tadi, barang siapa yang dalam usahanya dia dalam menuntut ilmu, maka surga ini di dalam pencariannya, atau surga itu akan mencari dia. Dan barang siapa yang dalam usahanya dia mencari maksiat, di dalam kehidupannya dia mencari maksiat, maka neraka itu akan mencari dia. Jadi kalau pengen masuk surga itu sebenarnya gampang, nggak sulit. Bagaimana caranya? Nuntut ilmu. Kalau kita nuntut ilmu, surga yang nyari kita. Jadi kalau bapak-bapak nuntut ilmu ini, surga nyariin bapak. Kalau surga nggak nemuin bapak, berarti bapaknya tempatnya alamatnya nggak pas, jadi surga nggak ketemu nih. Bapak ini mana nih? Lagi nggak ada nyari ilmu ternyata. Itu ya. Lah kalau pengen dicari neraka, pengen masuk neraka, ya gampang juga. Bagaimana caranya? Udah ngelakuin aja maksiat terus, maka neraka itu akan mencari kita semuanya. Itu makanya dijelaskan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu. Jadi surga itu minta kepada Allah, ya Allah, ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa beribadah kepadamu, dia menjadi hakku. Orang-orang ini menjadi hakku, maksudnya orang-orang ini harus masuk kepada surga, kepada diriku, ya Allah. Nah, neraka iri, iya, saya juga punya hak. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berzina, maka orang ini pun menjadi hakku, maka saya akan repes dia di dalam api neraka. Itu. Jadi orang yang taat kepada Allah itu akan dicari oleh surga, orang yang mencari ilmu akan dicari oleh surga, dan orang yang senantiasa mencari maksiat di dalam kehidupannya akan dicari oleh neraka. Di dalam hadis lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluarnya di dalam usaha mencari ilmu, maka dia berada sabilillah, fi sabilillah, ya, sama dengan dia berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, hingga dia pulang. Nah, Bapak nih dari kantor ke sini niat untuk mencari ilmu. Di perjalanan Bapak dari kantor ke sini itu dihitung oleh Allah sabilillah. Misalkan terjadi sesuatu nih dalam perjalanan, terjadi sesuatu kelilipan, kemudian maaf sampai meninggal, maka meninggalnya insya Allah meninggal dalam keadaan sabilillah. Kelilipan apa kok sampai meninggal? Kelilipan ban truk. Nah, misalkan lagi jalan
tiba-tiba kelilipan ban truk, kan meninggal bisa. Nah, itu sabilillah. Sampai pulang dari sini, kemudian pulang lagi, itu masih sabilillah. Kalau udah sampai kantor udah enggak. Ya. Niatnya, yang penting niatnya adalah untuk cari ilmu. Kadang-kadang kan biasanya orang kan, siapa yang ngajar? Ustadz Karim. Ustadz Karim ini yang biasa jual gorengan, ngapain, males ngaji sama dia. Bisanya mah jual gorengan doang. Nggak bisa gitu, jangan sampai menyepelekan. Bisa jadi seorang guru belajar kepada muridnya nggak masalah, jadi nggak ada gengsi. Kan pernah itu satu kisah yang sangat luar biasa, di mana Imam Asy'ari ini adalah dia pernah nyantri di tempatnya Kiai Khalil Bangkalan, hampir 5 tahun beliau nyantri. Kemudian dia lanjutkan ke kota Mekah. Begitu pulang dari Mekah, beliau buka kajian, buka pesantren ya di Tebuireng ya. Nah, itu terdengar oleh Kiai Khalil Bangkalan, murid-muridnya banyak, maka Kiai Khalil Bangkalan pun beliau ikut datang ke Tebuireng untuk ikut ngaji. Kiai Hasyim Asy'ari yang melihat itu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang pendiri NU ya, begitu melihat gurunya datang, dipersiapkan kamar supaya beliau langsung ke kamar, dipersiapkan makanan yang enak-enak, tapi nggak mau. Kiai Khalil nggak mau. Loh, saya di sini adalah sebagai murid, sebagai santri. Jangan engkau perlakukan aku istimewa, perlakukan aku seperti santri-santri yang lain. Dia ikut tiduran seperti ya gelangsaran gitulah tidurannya, seperti teman-teman yang lain di tempat tiduran pada ini. Nah, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari nggak enak, bagaimana caranya? Dia dapat akal nih, dipanggil begitu dia lagi tiduran. Wahai Kiai Khalil, paket, ada apa? Apakah benar engkau mengakuiku sebagai gurumu? Iya, saya di sini santri dan engkau kiaiku. Kalau begitu, saya perintahkan Anda untuk pindah ke dalam kamar. Jadi saya sebagai guru memerintahkanmu untuk pindah ke dalam kamar. Akhirnya dia pindah ke kamar karena taat kepada gurunya. Saya perintahkan engkau makan seperti makanan yang telah disiapkan oleh para santri, dan cucian bajumu akan dicuci oleh para santri. Nah, akhirnya dengan cara itu mau, walaupun Kiai Hasyim Asy'ari ini tetap mengakui namanya guru, nggak ada mantan guru, kiai nggak ada mantan kiai, itu adalah kiainya. Begitu sudah selesai kajian, maka dua orang ini berebut untuk menyiapkan sendal. Kiai Khalil ngambil sendalnya Kiai Hasyim untuk disiapkan, Kiai Hasyim pun menyiapkan sendalnya Kiai Khalil Bangkalan. Jadi berebut nyiapin sendalnya nih. Itu taklimnya luar biasa, akhlaknya orang alim. Jadi guru belajar kepada muridnya nggak masalah, murid kepada gurunya, guru kepada muridnya ngaji nggak masalah. Ini tabarukan yang luar biasa. Makanya tadi ngaji kepada siapapun silahkan, jangan kemudian yang ngajar Ustadz Karim udah tiap hari ngerokok bareng, tiap hari ngumpul bareng, bukan begitu ya. Ini yang namanya mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu dia akan dicari oleh surga, dan orang yang mencari maksiat maka orang itu akan dicari oleh neraka. Dan sebagaimana tadi yang pertama saya jelaskan, bahwasanya surga itu minta supaya orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh itu berada di dalam surga. Neraka pun minta kepada Allah, ya Allah, saya juga punya hak. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka itu supaya masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, karena saya gedek melihat mereka semuanya. Nah, itu di dalam kehidupan kita itu ketaatan itu ada dua macam. Taat yang pertama adalah taat dengan cara rindu dengan orang-orang yang soleh. Kita rajin kumpul dengan orang-orang yang soleh, kita ikut majelis taklim, kita ikut ngaji, kita ikut berzikir. Ini adalah bentuk taat yang pertama. Bentuk taatan yang kedua adalah nggak suka kalau ada orang yang maksiat. Nah, kalau ada orang yang maksiat, dia kesel, gedek dalam hatinya. Nah, ini bentuk ketaatan juga. Makanya jangan disalahin tuh ada FPI. Kenapa? Dia nahi mungkar dia mencegah kemunkaran.
Kan kalau yang amar ma'ruf itu banyak, orang ngajak baik, perintah baik itu banyak, tapi yang nahi mungkar itu susah. Karena orang yang nahi mungkar itu udah pasti dimusuhin orang banyak. Itu kalau orang nahi mungkar. Ini adalah makalah yang ke-6 dari Sayyidina Ali. Kemudian kita lanjutkan makalah yang ke-7. Wal maqalatu sabi'atu an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma asallahu karim ay hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa bil ikhtirasi 'anil ma'ashi wala atharat dunya ay la qaddamaha wala faddalaha 'alal akhirah hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Makalah yang ke-7 dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Yahya bin Mu'adz ini adalah min kibarit tabi'in, salah satu ulama besar daripada kalangan tabi'in. Beliau berkata, ma'asallahu karim, tidak akan durhaka kepada Allah, karimun orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu tidak akan durhaka dan berbuat maksiat kepada Allah. Ay hamidul fi'ali, yang terpuji perbuatannya. Wahwa yang dimaksud dengan hamidul fi'al itu man yukrimu nafsahu. Wahwa yang dimaksud dengan karim tadi ya. Wahwa man yukrimu nafsahu, yaitu orang yang memuliakan dirinya bitaqwa, dengan ketakwaan, wabil ikhtirasi, dan dengan menjaga, menjauhi, anil maksiati, dari maksiat. Wala atharat dunya, tidak memilih dunia, ela qaddamaha, tidak mendahulukan dunia, wala faddalaha, dan tidak memilih, mengutamakan dunia, alal akhirati, mengalahkan akhirat. Siapa? Hakimun, orang yang bijaksana. Musibun, artinya itu orang yang benar fi af'ali, di dalam perbuatannya. Wahwa man yamna'u nafsahu, itu orang yang mencegah dirinya, orang hakim itu, min mukhalafati aqlihi, dari menselisihi akalnya, as-salimi, yang selamat. Jadi makalah yang ke-7 ini Yahya bin Mu'adz mengatakan tidak akan berbuat maksiat, tidak akan durhaka kepada Allah. Orang yang mulia tidak akan pernah durhaka kepada Allah. Ay hamidul fi'ali wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa bil ikhtirasi anil ma'asi. Itu orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Jadi orang mulia itu tidak akan mungkin dia kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadikan hatinya itu gelap. Contohnya aja begini. Jadi orang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat supaya tidak terjatuh di dalam perbuatan maksiat. Ya contoh aja seperti orang yang menuntut ilmu itu tadi ya. Orang menuntut ilmu itu dia itu menjaga dirinya, karena dengan kumpul begini itu kita terhindar dari maksiat. Coba kalau di luar, kita ngobrol-ngobrol di luar, ada cewek lewat, kita ponten, kita lihat yang bodinya bagaimana, nah itu bodinya kayak gitar Spanyol, kan dosa. Tapi dengan duduk di sini itu nggak jadi maksiat, karena maksiat dengan ilmu itu tidak akan bisa nyatu, karena ilmu itu nur, cahayanya Allah. Maksiat ini adalah bara api dari setan, yang sehingga dengan maksiat itu ilmu tidak akan bisa masuk. Makanya Imam Syafi'i mengatakan di dalam salah satu syairnya, ya, saya lakukan ya, lagunya. Sakautu ila
واقع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاشي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Ini syairnya Imam Syafi'i. Jadi sakatu ila Waqi', saya mengadukan kepada guruku Imam Waqi' su'a hifzi, jeleknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya Imam Waqi' bahwasanya hafalnya ini tersendat-sendat susah. Fa arsadani litarkil ma'asi, maka guruku memberikan, mengajariku, menunjukkanku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa ahbaroni bi annal ilma nurun, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahaya Allah. Wa ilmullahi wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahayanya Allah tidak mungkin diberikan, ditunjukkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah ini kenapa Imam Syafi'i sampai mengatakan demikian? Kan kita tahu Imam Syafi'i ini kurang bagaimana coba. Beliau ini dalam umur 7 tahun beliau sudah khatam Quran, udah hafiz Quran. Umur 10 tahun udah hafal kitab Al-Muwatta, karangan gurunya itu Imam Hanafi. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwasanya hafalannya tersendat. Nah, jadi hafalannya agak lupa-lupa gitu. Kenapa nih? Dia ngadu kepada gurunya. Kemudian diberikan nasihat supaya meninggalkan maksiat. Kenapa maksiat yang mana? Diingat-ingat. Maka beliau teringat, oh iya, suatu saat saya pernah melihat ada seorang perempuan naik ke atas kuda. Begitu naik kuda, betisnya kelihatan. Tak sengaja aku lihat tuh betisnya. Kemudian Imam Syafi'i palingkan seketika. Enggak seperti kita, begitu melihat betis dipelototin, betis yang begini biasanya begini. Nah, beda. Imam Syafi'i enggak sengaja ada perempuan naik kuda kelihatan betis, maka kemudian dipalingkan wajahnya supaya enggak melihat. Ini saja, kemudian ini yang menjadi penyebab saya lupa hafalan. Bagaimana dengan kita? Maksiat tiap hari. Mungkin teman kerja kita pakai bajunya yang ketat-ketat, yang nonjol-nonjol. Bagaimana hafalannya bisa nempel, copot semua ya. Ini. Jadi makanya tadi orang yang mulia itu tidak akan dia durhaka, nggak akan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian sesuatu yang hak itu kan, agama itu kan sesuatu yang apa namanya, secara akal itu bisa diterima akal gitu ya. Kelanjutannya mana tadi? Wala atharad dunya illa qaddama wala fadlaha 'alal akhirah hakim. Dan orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia kemudian mengalahkan akhiratnya. Musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Itu orang yang bijaksana adalah orang yang nafsunya terkendali dan mengikuti keputusan akal yang selamat. Nah, jadi orang yang bijaksana ini dia bisa mengikat nafsunya, hawa nafsunya ini bisa dikendalikan untuk mengikuti akal yang selamat. Bi aklin salimin, dengan akal yang selamat. Makanya semua kan sekarang ini kalau nggak masuk akal sekarang nggak diterima, gitu kan. Dulu emang nggak begitu ya. Memang benar, la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang nggak berakal. Makanya kalau dulu seolah-olah itu kejadian seperti Isra Mi'raj itu nggak masuk akal, iya kan? Dulu iya, tapi sekarang masuk akal. Dulu iya. Makanya waktu Rasulullah menceritakan tentang Isra Mi'raj itu banyak orang-orang yang nggak percaya, yang kembali murtad banyak. Ada tuh kemudian bilang, Muhammad, kalau kamu coba angkat kaki kananmu, diangkat. Coba angkat kaki kirimu, diangkat lagi. Jatuh
Rasul, nah wong begitu kok bilang ke Palestina yang jaraknya 450 kilo bisa ditempuh dalam setengah malam, bahkan sampai Sidratul Muntaha, ente ngedobol lah gitulah kita istilahnya. Enggak percaya. Tapi kalau sekarang jadi masuk akal. Kenapa? Ke Palestina 450 kilo, mungkin kalau jalan kaki kan mungkin sekitar 3 harian ya, 3 hari 3 malam lah mungkin. Nah, tapi kalau sekarang udah pakai pesawat 450 kilo 1 jam, seret, 1 jam doang, ya kan? Dulu yang kita bayangkan nggak bisa, suara kita bisa dengar dari Mekah, sekarang bisa semuanya. Bahkan sampai orang-orangnya pakai video bisa ngomong. Itu dulu yang nggak masuk akal, sekarang jadi masuk akal semuanya, karena semua pakai akal itu sekarang itu. Jadi la dina liman la aklalah, tidak ada agama bagi orang-orang yang nggak berakal. Contoh lagi orang yang bijak seperti ini. Misalkan ada orang cewek umur 20 tahun di kampung, kemudian pindah ke Jakarta. Begitu di Jakarta 2 tahun, dia justru jadi jual harga diri untuk cari makan, jual harga diri. Kemudian dinasihatin, Mbak berhenti dong, jangan begitu, nggak baik, itu dosa, ntar masuk neraka. Kemudian dia bilang begini, lah terus mau bagaimana lagi kalau nggak kerja begini nggak bisa makan. Ini bukan orang yang bijak. Kenapa? Waktu 20 tahun di kampung, selama 20 tahun nggak kerja begitu, nyatanya makan. Tapi ini 2 tahun di Jakarta malah jual harga diri. Berarti kalaupun nggak jual harga diri kan dia bisa makan. Kenapa? Karena dia nggak bisa bijaksana. Dia nggak mengakui 20 tahun yang lalu itu dia ngapain nggak kerja begitu, nyatanya bisa makan. Tapi ini 2 tahun maksiat, dia kerja begitu, dinasihatin kalau nggak begini nggak makan, berarti dia nggak bijak. Contoh lagi orang copet, dia selama 25 tahun nggak nyopet, dia bisa menghidupi anak keluarganya. Tapi setelah dia pusing atau bagaimana, putus asa, kemudian jadi pencopet. Begitu dinasihati, jangan jadi pencopet, nggak baik, ntar ditangkap polisi, digebukin. Habis bagaimana lagi Ustadz, kalau nggak begini nggak bisa ngasih makan anak istri loh. Lah selama 25 tahun ente kemana aja, nggak jadi copet, nyatanya bisa beri makan, bisa memberi nafkah kepada keluarga. Berarti orang ini tidak bijaksana, dan dia cenderung mengikuti hawa nafsu dan mengalahkan akal sehatnya. Makanya di sini tadi kan dikatakan musibun fi af'alihi, orang yang benar di dalam perbuatannya, wahwa man yamna'u nafsahu, orang yang mencegah dirinya min mukhalafati aklihi, dari menselisihi akalnya as-salimi, yang selamat. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu benar di dalam perbuatannya, dan dia bisa menjaga dirinya dari melawan akal yang sehat. Dalam arti dia bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga bisa mengikuti akalnya yang sehat. Udah ya, cukup 2 makalah ya, makalah yang pertama dari Sayyidina Ali, kemudian makalah yang kedua dari Yahya bin Mu'ad. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa menjadi orang yang mulia dan juga bisa menjadi orang yang bijaksana, dan nggak lupa juga kita senantiasa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib. Dari kita turun dari bandulan ibu, dari gendongan, sampai kita masuk ke liang lahat, selama kita masih hidup wajib kita untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kemudahan di dalam menuntut ilmu agama, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وعفونا كريم يا الله يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم انا نسألك بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة يا الله بارك لنا في كسبنا بارك لنا في أرزاقنا بارك لنا في أزواجنا وأولادنا بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم بأسبحانك اللهم وتحياتهم وسلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi